Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Farah Fauzia Radiatul Qalbi Ahmad. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara terhadap salah seorang mahasiswa dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya, di mana nantinya saya akan bertanya mengenai bagaimana penerapan teknologi informasi pada proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran ini. Mau tahu? Silahkan ditonton. Ya, baik. Di sini bersama saya sudah ada salah seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Jadi di sini saya akan bertanya-tanya beberapa hal tentang pemanfaatan teknologi informasi pada proses pembelajaran. Oke, baik. Dengan siapa? Alivia. Oke, Alivia. Alivia sekarang semester berapa? Semester 4. Oke, semester 4. Berarti udah sering praktikum ya, berarti ya? Iya, lumayan. Oke. Untuk praktikum yang selama ini Alivia laksanakan, apakah offline atau online? Ada sebagian yang online, ada juga sebagian yang offline. Oke. Untuk pelaksanaan yang online itu seperti apa, Alivia, gambarannya coba? Sama kayak kuliah biasa aja sih. Kayak misalkan Zoom, nanti narasumbernya ngasih PPT, dijelasin berupa misalkan kayak histologi itu gambar-gambar seperti itu. Terus dijelaskan juga secara detail mengenai gambar-gambar itu. Oh, oke. Berarti masih lebih banyak tentang teori ya, berarti misalnya contohnya. Tapi misalnya, nah sudah pernah offline juga ya berarti praktikum? Iya. Nah, baik. Karena saya bagian Departemen Fisiologi, Alivia, jadi di bagian fisiologi itu ada salah satu aplikasi yang untuk bisa digunakan untuk praktikum. Nah, dia itu bisa bereksperimen. Jadi bukan hanya penjelasan, tetapi mahasiswa bisa melakukan eksperimen-eksperimen tertentu. Menurut kamu gimana nih? Misalnya kalau itu diterapkan di kampus kita, menurut kamu gimana? Maksudnya bisa nggak itu kira-kira? Menurut saya bisa sekali ya Bu, karena berdasarkan pengalaman saya selama praktikum online itu masih kurang memahami karena hanya dijelaskan berupa teori, gambar seperti itu. Mungkin perlu. Oke, baik. Nah, menurut kamu harapan apa gitu loh yang kamu, karena kan tentu saja praktikum online ini ada sisi negatifnya. Maksudnya kalian dalam arti belum mampu untuk memahami secara langsung begitu praktiknya. Nah, kira-kira menurut kamu harapannya gimana untuk pembelajaran praktikum kita ke depannya, khususnya untuk mata kuliah fisiologi ya untuk ini? Harapan saya sih lebih baik offline saja gitu. Oh ya. Karena kalau online itu komunikasi antara mahasiswa dengan dosennya itu pasti terbatas. Misalkan karena ada jaringan, masalah waktu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Alivia atas waktunya. Baik, begitu tadi wawancara saya bersama salah seorang mahasiswa. Terima kasih. Baik, di sini pada hari ini sudah bersama saya salah seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya, Bapak Israfil Esfarm M Biomed. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu Farah. Iya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya beberapa hal Pak mengenai pemanfaatan teknologi informasi pada pembelajaran di FK. Khususnya yang akan saya angkat itu adalah penggunaan teknologi informasi pada praktikum. Nah, sebenarnya di kampus FK UPR ini pelaksanaan praktikumnya selama ini online atau offline, Pak? Ya, jadi pelaksanaan praktikum di FK UPR itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kemarin kita offline kan semua. Tetapi ketika memasuki pandemi sejak Maret sampai dengan sekarang itu praktikumnya itu ada beberapa yang kita online kan karena menyikapi pandemi yang ada. Ya, begitu. Oh iya, baik. Nah, praktikum online sendiri itu gambarannya seperti apa, Pak?
Nah, jadi gambarannya itu kurang lebih memang ada beberapa praktikum yang kita offline-kan dan beberapa praktikum yang kita offline-kan itu hanya sebatas kita memberikan demonstrasi kepada mahasiswa. Jadi mahasiswanya itu hanya sebatas menonton apa yang kita demonstrasikan. Jadi yang mempraktikumkan itu dosen secara 100%, mahasiswanya menyaksikan apa yang dipraktikan oleh dosennya itu tanpa terlibat langsung melakukan praktikum itu, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemarin sebelumnya saya sudah melakukan wawancara juga bersama salah seorang mahasiswa FKUPR, dan menurut mahasiswa itu bahwa pelaksanaan praktikum online itu sebenarnya kurang efektif yang dia rasakan. Nah, bagaimana menurut tanggapan Bapak soal ini? Iya, jadi menurut saya sependapat sih, kurang lebih sependapat dengan pandangan mahasiswa itu. Saya menilai memang metode ini kurang efektif. Kenapa kemudian kurang efektif? Karena ya itu tadi, kita hanya sebatas mendemonstrasikan bagi mereka, terus kemudian mereka hanya sebatas menonton apa yang kita demonstrasikan itu. Nah, kekurangannya adalah ketika mereka tidak melakukan praktikum itu secara langsung, maka ya skill mereka tidak akan kurang dibanding mereka ketika mereka melakukan secara langsung trial begitu. Nah, oleh karenanya mungkin menurut saya harus ada satu metode yang efektif yang bisa diadopsi untuk kemudian meskipun ini praktikumnya dilakukan secara online, tetapi itu bisa endpoint daripada maksud dari praktikum itu bisa nyampe gitu ke mahasiswanya gitu. Ya, nah terkait masalah tersebut Pak. Nah, untuk mata kuliah fisiologi sendiri itu sebenarnya ada Pak suatu aplikasi gitu loh yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran praktikum. Jadi namanya itu adalah VisioX. Nah, jadi VisioX itu saya beri gambaran dulu. VisioX itu adalah suatu aplikasi di mana mahasiswa bisa melakukan uji coba atau eksperimen begitu. Jadi tidak hanya melihat, tidak hanya membaca, menyaksikan, tetapi juga melakukan sendiri, bereksperimen dengan praktikum apa begitu yang tersedia sesuai dengan modul pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana terkait hal tersebut? Iya. Itu terobosan bagus sih Bu Farah ya, karena memang pandemi ini begitu membatasi kita dalam segala hal termasuk akses laboratorium seperti yang saya katakan tadi. Maka ya praktikum atau terobosan-terobosan terbaru dalam hal praktikum dan dalam hal eksperimen itu tentu sangat dibutuhkan di lingkungan FKUPR khususnya. Dan saya rasa dengan praktikum berbasis online gitu ya, berbasis online itu ya si mahasiswa kita itu bisa terlibat langsung melakukan praktikum itu sendiri-sendiri. Maksudnya trial, tidak sebatas menonton apa yang dijelaskan oleh tutor atau dosen. Dan saya pikir itu akan lebih meningkatkan output dari pembelajaran yang dilakukan. Seperti itu. Iya, baik. Nah, pertanyaan terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak terhadap pembelajaran kita terkait penerapan teknologi informasi yang bisa kita terapkan? Ya, saya harap ini akan terus dilakukan ya. Memang perkembangan teknologi saat ini sudah begitu maju dan kita tidak boleh menutup mata tentang itu. Kita harus mengadopsi metode-metode pembelajaran terbaru termasuk praktikum tadi seperti yang Bu Farah jelaskan. Dan ya pada akhirnya ketika itu diadopsi, meskipun itu praktikumnya dilakukan atau based on komputer, tetapi paling tidak ini akan menunjang proses pembelajaran mahasiswa dan ya pada endpoint-nya itu capaian pembelajarannya diharapkan bisa tercapai sesuai dengan yang tadi dijelaskan itu. Dan ya harapan saya ini terus digali dan kemudian bisa kita adopsi di kampus kita seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Isa atas waktunya untuk melakukan wawancara ini. Sekian wawancara saya bersama Pak Israfil. Terima kasih.